Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di seri pelajaran sekolah sahabat kita dari Kitab Yosua. Sebuah kisah penuh keberanian, kegagalan, pengharapan, dan kemenangan iman. Masih bersama saya Mario. Pernahkah Anda merasa gagal berulang kali? Pernahkah Anda berkata, Tuhan, aku tidak akan jatuh lagi, namun akhirnya mengulanginya? Mungkin dalam amarah, dalam kebiasaan, atau dalam kelemahan pribadi yang sulit dikendalikan. Kabar baiknya adalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Seperti bangsa Israel yang gagal di perbatasan tanah perjanjian namun diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Demikian juga Tuhan memberi kita kesempatan untuk bangkit, belajar, dan melangkah maju bersamanya. Tuhan akan memberimu kekuatan untuk mengatasi semua itu. Kuasa Tuhan dapat memampukanmu untuk menang. Sama seperti Yosua merasa sangat lemah, dan bangsa Israel terlalu lemah untuk memasuki tanah perjanjian dan menghadapi orang Kanaan. Demikian juga Tuhan memberi mereka kekuatan, kuasa dan Tuhan akan memberikan itu juga kepadamu. Sebelum lebih lanjut saya ajak Anda untuk subscribe channel ini, like dan komen. Bila Anda terberkati Anda bisa share konten ini kepada orang lain. Satu hal yang ditekankan dalam pelajaran kita hari ini adalah, Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Itu tidak berarti Tuhan membenarkan dosa atau kegagalan kita. Namun itu berarti Dia mengangkat orang-orang yang kecewa dan putus asa. Mungkin kamu merasa kecewa karena telah gagal kepada Tuhan, karena kamu tidak hidup sesuai dengan prinsip kehidupan yang kamu inginkan. Namun Tuhan adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Dalam bacaan hari Sabat sore, paragraf kedua disebutkan, Israel mendapat kesempatan kedua untuk masuk ke tanah perjanjian, dan Yosua mengambil misi ini dengan sangat serius. Langkah pertama adalah memahami dengan jelas tantangan yang dihadapi Yosua dan bangsa Israel. Yosua mengirim 2 mata-mata untuk membawa informasi penting tentang negeri itu, sistem pertahanannya, kesiapan militernya, sumber airnya, dan sikap penduduknya terhadap bangsa yang akan menyerang. Orang mungkin berpikir bahwa janji Allah untuk memberikan negeri itu berarti mereka tidak perlu melakukan apapun. Namun, jaminan dukungan ilahi tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Kalimat itu sangat kuat. Jika kita benar-benar memahami kalimat ini, hidup kita bisa berubah. Artinya, karena Allah menjanjikan tanah itu kepada Israel, bukan berarti mereka bisa duduk diam tanpa berusaha. Dalam kehidupan Kristen, Allah mengundang kita untuk bekerja sama dengannya. Yakobus 4 ayat 7 dan 8 berkata, Tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah. Tanpa itu, kita tidak akan mampu melawan iblis. Namun, bila kita gagal, Tuhan ada di sana untuk mengangkat kita lagi. Mengapa Yosua mengirim 2 mata-mata? Karena dia ingat apa yang terjadi 40 tahun sebelumnya. Dia mengirim 2 mata-mata untuk menilai pertahanan negeri itu, sumber airnya, dan sebagainya. Kisah ini dimulai di Yosua 2 ayat 1. Lalu Yosua bin Nun diam-diam menyuruh dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan terutama kota Yeriho. Maka pergilah mereka dan masuk ke rumah seorang pelacur bernama Rahab, lalu bermalam di situ. Menariknya, kata Sitim, Acacia Grove, memiliki makna sejarah. Di tempat itu, dulu bangsa Israel pernah jatuh dalam penyembahan berhala dan dosa seksual bersama perempuan Moab. Jadi ketika Yosua mengirim mata-mata dari tempat yang sama, itu seperti simbol, Tuhan sedang memberi mereka kesempatan kedua. Kita melihat pola yang sama berulang. Dulu, mata-mata Israel gagal dan membawa laporan negatif. Sekarang, 2 mata-mata kembali dan membawa laporan positif. Tuhan adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Kemudian kisah beralih kepada Rahab. Ia seorang pelacur di Yeriho. Dia menyembunyikan para mata-mata dan berbohong kepada Raja Yeriho untuk melindungi mereka. Bagaimana mungkin Tuhan memuji seorang pelacur yang berbohong? Tuhan tidak memuji dosa Rahab, baik pelacurannya maupun kebohongannya. Namun, di tengah masyarakat yang bejat dan penuh penyembahan berhala, ada secercah iman yang mulai tumbuh di hati Rahab, dan Tuhan menghargai iman itu. Dalam Yosua 2 ayat 9-11, Rahab berkata, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu, sebab Tuhan, Allahmu, dialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bayangkan, dari seorang pelacur muncul pengakuan iman yang luar biasa. Benih iman tumbuh dalam hati Rahab. Dalam buku Patriarchs and Prophets, halaman 279, Ellen G. White menulis, dengan ketaatan, umat itu harus menunjukkan bukti iman mereka.
Demikian juga semua orang yang berharap diselamatkan oleh darah dan jasa Kristus harus menyadari bahwa mereka juga mempunyai bagian untuk dilakukan dalam memperoleh keselamatan mereka. Kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Namun iman sejati selalu menghasilkan perbuatan yang baik. Selanjutnya, pelajaran berbicara tentang Gibeon, pasal 9. Bangsa Gibeon juga mengakui kuasa Allah, tetapi mereka menipu Yosua dengan berpura-pura datang dari negeri jauh agar tidak dimusnahkan. Mereka juga berbohong, seperti Rahab, tetapi motif mereka adalah ketakutan dan keinginan untuk hidup. Yosua membuat perjanjian dengan mereka tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Namun ketika kebohongan mereka terungkap, Yosua tetap menepati janjinya. Ia tidak menghancurkan mereka, tetapi menjadikan mereka pelayan di rumah Allah. Menariknya, berabad-abad kemudian, ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel, orang-orang Gibeon ikut membantu membangun kembali tembok Yerusalem bersama Nehemia. Mereka menjadi bagian dari umat Allah karena kasih karunia-Nya. Pelajaran-pelajaran penting dari kisah ini, Tuhan memberi kesempatan kedua. Mata-mata Israel dulu gagal, tetapi generasi berikutnya berhasil. Tuhan memberi kesempatan baru. Rahab menunjukkan iman yang bertumbuh. Tuhan tidak memaafkan dosanya, tetapi menghargai imannya yang mulai tumbuh. Tali merah yang digantung Rahab di jendelanya melambangkan darah Kristus, tanda keselamatan dan harapan baru. Bangsa Gibeon juga mendapat kesempatan kedua. Meski mereka berbohong, Tuhan tetap memakai mereka untuk pekerjaannya. Mereka akhirnya melayani di rumah Tuhan dan ikut membangun Yerusalem. Tuhan selalu siap memulihkan. Seperti Rahab, seperti Gibeon, seperti Petrus yang menyangkal Yesus, Tuhan datang dan berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" Lalu memberi mereka tugas baru dan kehidupan baru. Ellen G. White menulis, Patriarchs and Prophets, halaman 369-370 sedih, pertobatan Rahab bukanlah satu-satunya contoh kemurahan Tuhan terhadap para penyembah berhala yang mengakui otoritasnya. Di tengah bangsa-bangsa kafir, orang-orang Gibeon meninggalkan penyembahan berhala mereka dan bersatu dengan Israel, menikmati berkat-berkat perjanjian. Kesimpulan, Rahab dan bangsa Gibeon membuka hati mereka kepada berkat Allah. Mereka menerima kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Dosa mereka diampuni, rasa bersalah mereka dihapus, dan mereka diubah oleh kasih karunia Allah untuk hidup baru. Apakah kamu juga membutuhkan kesempatan kedua? Tuhan menawarkannya hari ini. Terimalah dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas pelajaran sekolah Sabat ini. Kami bersyukur Engkau adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Sekarang, jika ada seseorang yang membutuhkan kesempatan kedua, oh Tuhan, jamahlah mereka. Ampuni dan pulihkan mereka. Dekatkan mereka kepadamu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.